pertanyaan langsung aja. Apa benar wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Lu percaya nggak sih? Jadi maksud lu yang Gibran ini ketika dia masuk matrikulasi terus disetarakan SMA, itu salah besar berarti. Salah besar. Ketika dia masuk O level itu standarnya baru SMP plus 1 kan? Iya betul. itu bukan SMA. Enggak, bukan SMA. Jadi bagaimana hubungan antara ibu kota IKN, politik, istana wapres yang mahal dan kemudian tidak lulus? Apa perlu disediain istana wakil presiden ketika tidak lulus? Mungkin dia justru butuh itu. Supaya tidak dikejar-kejar. Oh, dia perlu istana untuk menyendiri dan mengamankan diri. Refli Harun People's Opinion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah, sobat lama yang sudah tidak ke podcast ini, walaupun saya tahu memang dia sibuk. Zulfikar Amir, apa kabar bos? Alhamdulillah Mas Bewe, apa kabar? Biasanya hari ini kopi loh, bawa kopi, cuma nggak ada kopi. Iya. Tadi udah ngopi. Oh iya. Zulfikar tuh maniak kopi, jadi kalau ada teman-teman yang lagi ngundang dia, sediain dia kopi. Harus itu wajib. Iya, di sini cuma dikasih kayak air putih soalnya. Yang penting ini yang mesti ada clue-nya, Zulfikar ini ada 3 hal penting. Beliau ini adalah associate professor dari Nanyang Technological University di Singapura. Jadi nanti kita akan kulik-kulik soal Singapura. Pasti kaitannya dengan lulus nggak ya Pak Wapres kita di Singapura. Tapi isu pentingnya bukan di situ. Isu pentingnya adalah Zulfikar ini salah satu pemerhati yang paling serius dan konsisten mengenai ibu kota Nusantara. Kok tiba-tiba berubah menjadi ibu kota politik? Ini akan menjadi sangat menarik sekali. Dan dengar-dengar yang ketiga, Istana Wapres sudah dalam tahap akhir. Nggak banyak sih yang duit yang dikeluarkan, baru sekitar 1 T lebih gitu loh. 1 T bikin Istana Wapres yang ijazahnya sedang digugat. Kira-kira 3 hal itu. Wah seru nih Mas Bewe. Seru ya. Ibu kota politik, gimana tuh? Ada peraturan presiden 79 tahun 2025. IKN akan dijadikan ibu kota politik pada tahun 2028. Pada tahun 2028 udah mau dijadiin ibu kota politik ya. 2028 pula itu. Kan 1 tahun sebelum Pilpres tuh kan. Betul. Apa tuh tanggapannya gimana sih kok jadi ibu kota politik tuh? Sebenarnya istilah ibu kota politik itu tidak ada kan dalam nomenklatur sistem hukum kita lah, dalam konstitusi juga kan tidak ada gitu. Nggak dikenal dia. Jadi ini sebenarnya istilah atau konsep yang dibuat aja sama Prabowo. Ya kan? Karena yang namanya ibu kota pasti pusat politik. Ya, tapi kalau kita lihat Perpres 79 tahun 2025 itu kan sebenarnya bukan soal IKN. Iya kan? Itu soal sebentar. Judulnya itu percepatan mana tadi ya? Pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Jadi bukan soal IKN. Tidak khusus tentang IKN. Jadi ini cuma pemutakhiran rencana kerja. Artinya sudah ada kerja lama sekarang dimutakhirkan melalui Perpres gitu. Dan rencana atau istilah dari Prabowo tentang ibu kota politik ini kan udah dia lontarkan tahun lalu, ya kan. Cuma memang ada hal yang menurut saya agak kontradiktif. Jadi beberapa orang menganggap bahwa dengan adanya Perpres ini itu memberi kejelasan status dari proyek IKN. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada lontaran ide agar proyek IKN ini di moratorium atau IKN ini dijadikan ibu kota Kalimantan Timur saja atau bahkan ibu kota
kabupaten Oh ya. Kabupaten Penajam Pasir gitu. Jadi ibu kota Nusantara jadi di ini jauh banget. tuh Iya, ya. atau dijadikan tempat untuk beberapa aktivitas pemerintah, misalnya BUMN atau kantor Kementerian Kehutanan dan sebagainya gitu kan. Lalu kemudian muncullah Perpres ini dan orang menganggap bahwa ini adalah langkah maju yang memperjelas status proyek IKN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya tidak begitu juga. Karena ketika dikatakan bahwa tahun 2028 IKN itu akan menjadi ibu kota politik, anggaplah itu adalah sebuah istilah yang resmi gitu ya. Dan kalau kita lihat yang dimaksud dengan ibu kota politik dari Pak Prabowo ini adalah bekerjanya 3 pilar pemerintahan kan. Ya, sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, yang baru ada di sana kan sekarang itu fasilitas untuk eksekutif. Itu pun juga sangat terbatas, Mas BW, karena yang ada itu cuma Istana Negara, kemudian kantor Setnek yang sampai sekarang masih kosong dan udah berdebu, eskalatornya udah nggak jalan. Lalu kemudian ada 4 kompleks perkantoran yang tadinya didesain untuk kantor menteri Kementerian Koordinator ya, ada 4 kan. Walaupun sekarang sudah jadi 6, jadi sebenarnya tidak cukup kan. Cukup ya. Sisanya itu adalah rumah-rumah menteri yang jumlahnya 34 plus perumahan ASN yang sekitar kalau nggak salah sekarang udah 12 tower ya. Menterinya juga rumahnya kurang dong. Ini cuma 34. Memang yang baru tinggal di sana Basuki Pak sekarang. Basuki aja gitu. Kepala otorita. Kepala Sebenarnya dia otorita belum kan. dibikinin rumahnya. Iya benar. Iya. Ya kan. Tapi Seknek bisa berdebu itu emang kapan ke sana terakhir kantor Seknek? Ada videonya. Oh, ada videonya. Ada videonya muncul jadi berdebu. Dan baru ada sekitar 1.000 ASN yang bekerja di sana, khususnya yang bekerja untuk OIKN, otorita IKN gitu, ya kan. Nah, kenapa saya bilang realitanya itu kontradiktif? Karena untuk bisa menjadi ibu kota politik di mana 3 cabang kekuasaan Ada ini di itu sini. bekerja di sana, berada di sana, itu kan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sementara untuk tahun depan OIKN itu hanya mendapat jatah 6,2 triliun untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tahap kedua. Dan kemarin mereka meminta tambahan 14 triliun. Dan yang terjadi adalah mereka ditolak usulannya. Iya, karena nggak begitu penting, lebih penting MBG deh kayaknya. Padahal 14 triliun itu mencakup pembangunan fasilitas untuk legislatif dan yudikatif. Oke. Gitu. Jadi kalau begitu yang pertama bisa ditangkap, penyebutan ibu kota politik itu tidak sesuai dengan apa yang hari ini terjadi di pembangunan. Betul sekali. Karena OIKN itu sudah meminta tambahan sekitar 14 triliun dari 6 triliun yang diberikan. Di mana 4 triliun itu untuk membangun gedung untuk DPR, DPD, lalu kemudian Mahkamah Agung dan sebagainya, ya kan? Dan kemudian 9 triliun untuk fasilitas perumahan dari para pegawai ini, para ASN ini gitu. Plus 600 miliar untuk untuk pemeliharaan dan sebagainya gitu. Dan itu ditolak. Tolak. Selain memang pembangunannya tidak mencukupi karena tidak membangun pusat kekuasaan lain, yang untuk eksekutif saja kementeriannya kurang. Itu masih kurang. Menko-nya aja kurang 2. Oh iya, sekarang kan ada berapa? 100 menteri. Emang kalau menteri ke sana, wakil menterinya di sini kan enak juga, kan? Benar. Enak aja jadi wakil menteri kalau dia. Kemenko di sana kan cuma ada 4 gedung kan. Sekarang ada berapa Kemenko? Ada 6 gitu. Belum lagi kementerian dipecah-pecah gitu. Jadi saya sangat skeptis 2028 itu IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik versi Prabowo. Karena secara teknis itu tidak mungkin.
Situasinya Tidak masih mungkin. jauh inilah ya. Ya, itu kalaupun misalnya Mas BW, kalaupun misalnya pemerintah diberikan anggaran untuk menyelesaikan itu dan dananya cukup, saya nggak yakin bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Yes. Sekarang kan 2025. Kalau misalnya disetujui, mereka baru bisa bekerja 2026. 2 tahun untuk menyelesaikan ada puluhan gedung, kemudian fasilitas urban yang begitu kompleks itu tidak mungkin terjadi. Belum lagi kita bicara tentang dukungan sumber daya alam di sana, misalnya air, ya kan? Airnya tuh masih belum cukup loh. Yes. Salah satu masalah air memang. Iya kan, airnya belum cukup. Kemudian jalan tolnya juga walaupun udah selesai yang utama gitu, tapi kan masih perlu dukungan yang lain gitu. Jadi nggak mungkin. Tapi ada informasi gini, ternyata Istana Wapres tahap 1 sudah dimulai 12 Agustus 2024. Saya nggak tahu selesai apa enggak. Ada beberapa hal yang menarik. Luasnya 14,8 hektar. Total bangunannya 32.000 lebih meter persegi. Istana Wapres nih bos. Ya. Terus kedua nilai kontraknya itu 1,45 sampai 1,7 triliun. Wow. Jadi target penyelesaiannya ini harus selesai Desember 2025. Maksudnya apa ya Desember 2025? Maksudnya supaya Wapres ini di sana apa gimana ya? Bisa jadi supaya dia bisa memamerkan semua prestasi akademiknya. Tapi yang saya mau katakan lagi, Ya. belum lengkap seluruh jajaran eksekutif, malah yang dikejar adalah Istana Wapresnya. Iya, karena Istana Wapres itu udah mulai dibangun setahun yang lalu. Ya, Itu Agustus 2024. atas perintah Jokowi. Oh begitu. Jadi bukan hanya posisi dan jabatan ya yang disiapkan, Iya. rumah dari wakil presiden juga disiapkan. Iya, jadi Jokowi memang langsung terlibat itu dalam pembangunan 2 gedung yang paling penting buat dia. Istananya dia dan istana buat Diduga seperti itu ya. anaknya. Iya, pada waktu akhir-akhir masa jabatannya gitu. Makanya itu yang menjadi prioritas dalam pembangunan di IKN. Itu kalau lihat arsitekturnya beda nggak sih antara istananya Pres dan istananya Wapres? Apa bedanya? Istananya Wapres itu menurut saya jauh lebih elegan. Yang benar. Karena didesain sama seorang arsitek yang beneran. Istananya Wapres. Iya. Istananya Pres didesain sama siapa? Sama Jokowi. Pesanannya Jokowi maksudnya. Berdasarkan, bukan dia mendesain, tapi berdasarkan selera dia gitu. Kan jadi nggak enak yang pesan Pak Jokowi gitu kan. Diduga kalau benar seperti itu, terus kemudian akan menempati Pak Prabowo. Jadi jelek dong istananya Presnya ketimbang istana Wapresnya. Iya, makanya Prabowo nggak mau pindah-pindah. Yang disuruh pindah itu DPR dulu. Tapi angka segini nih di tengah situasi ekonomi kita lagi kayak begini, angka segini. Iya, ini kan sebenarnya anggaran dari tahun kemarin. Oh, oke. Jadi memang sudah dianggarkan gitu sebelumnya. Kalau nggak salah dia masuk bagian dari tahap pertama ya. Gitu. Cuma memang agak aneh ketika wakil presiden itu punya istana sendiri. Iya ya, di mana-mana tuh nggak ada istana Wapres. Nggak ada. Di Amerika itu White House itu ya Wapresnya juga di situ berkantor. Iya. Gitu. Kenapa mesti dibedain ya gitu? Iya. Dan dibikin so spesial gitu ya. Exactly. Memang ada kebutuhan khusus ya, karena orang-orang khusus kan harus dikasih kebutuhan khusus. Benar. Saya nggak tahu, saya nanya. Di sini ada nggak sih istana Wapres Jakarta? Nggak ada. Itu cuma Kantor paling kantor Wapres. Iya, tapi dia ada di Istana Merdeka. Iya. Makanya nggak tahu ini ide dari siapa. Tunggu, gue jadi penasaran. Ada Istana Merdeka, ada kantor Wapres. Tapi pernah nggak ngelihat kantor Wapres berkantor di? Kayaknya kan lebih banyak jalan-jalan tuh Pak Wapresnya. Oh iya, dia siapa? Wapres yang sekarang. Wapres ya. Iya, lebih banyak jalan-jalan. Emang kan Enggak, Wapres di sini, di samping Pemda DKI nih. Istananya, Istana Wapres ada bos. Ada ya? Di samping ini. Pemkot, Pemda DKI. di seberangnya itu berarti ya Iya. istananya. Dia ya? kejepit di antara kedutaan besar Amerika sama Aduh, kasihan balai banget kota. ya. Iya betul ada. Ada. Oke. Iya, Oke, berarti ya. Pantesan nggak pernah ketemu Pak Presidennya karena
istananya beda. Lebih dekat ke Amerika gitu. Emang oh iya kalau Amerika kan ngomong bahasa Amerika ya. Iya ya. Jadi sekarang kalau ditanya ibu kota politik itu apa yang ada di kepala Pak Prabowo ya? Saya pikir itu ide sekilas aja gitu, ide spontan aja, Itu liar yang spontan. random aja gitu Pak Prabowo bilang, kita jadikan ibu kota politik. Tapi yang ngomong kan bukan Pak Prabowo ya, ngomong apa ya? Pertama kali ngomong. Setahu saya dia yang mulai. Oh Iya iya, kan? Pak Prabowo yang ngomongnya. Nah kalau kita lihat misalnya di Malaysia, ya Malaysia itu kan ibu kotanya sampai sekarang masih tetap KL, Kuala Lumpur. Tapi mereka membangun satu kota administratif, namanya Putrajaya. Jadi Putrajaya itu bukan ibu kota Malaysia. Ibu kota Malaysia itu tetap Kuala Lumpur. Makanya kantor-kantor kedutaan itu tetap di KL gitu. Tapi mereka punya satu kota administratif yang mereka bangun relatif kecil, tetapi juga cuma 30 km dari KL. Di situ kementerian ada di situ dia. Di situ ibu kota kantor Perdana Menteri, kementerian, kemudian masjid negara dan sebagainya itu ada di situ dan relatif kecil. Sehingga mereka tidak perlu menghabiskan biaya yang begitu besar untuk bangun itu dan bisa dikelola dengan lebih baik gitu. Tapi katanya di dunia nih ada satu negara, kalau nggak salah dari sobat juga deh, Afrika Selatan tuh ibu kota pemerintah sistem kekuasaan dibagi-bagi tuh, eksekutif Betul. ada di sini, Ya. yudikatif di sini lagi. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi Afrika Selatan itu adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki ibu kota 3. Ya kan, jadi 3 cabang kekuasaan itu dipisah lokasinya, eksekutif di mana, legislatif di mana, yudikatif di mana gitu, ya kan. Tapi sebenarnya ada juga Mas BW negara yang tidak punya ibu kota dan negaranya makmur sekali. Oh ya? Iya, Mana itu? Swiss. Oh iya, dia polisi juga nggak punya, tentara juga nggak punya. Iya, nggak punya ibu kota atau Swiss. Yang dia punya cuma coklat aja tuh kan. Gitu. Baik, Tapi baik. tetap bekerja dengan baik gitu. Iya, iya, Maksudnya iya, pemerintahan berjalan dengan sangat produktif Iya. gitu. Jadi mereka nggak perlu buang-buang duit untuk bikin kota khusus untuk pemerintahan. Iya, yang dibikin fisiknya ya. Benar. Yang dibangun itu ya akhirnya seluruh daerah di Switzerland gitu kan. Seperti itu. Nah teman-teman, kita sudah membahas tadi soal ibu kota politik. Kita juga sudah membahas berapa biaya istana wakil presiden. Tapi kita belum membahas soal ijazah. Waduh. Lu kan associate professor tuh di Nanyang Technology University ini. Betul, Mas. Itu gimana sih sistem pendidikan tuh kok carut marut, perbincangannya liar banget gitu di sini. Ya. Sesungguhnya pertanyaan langsung aja, apa benar Wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Oke. Lu percaya nggak sih? Atau sistem itu mungkin nggak sih? Saya kasih penjelasannya dulu, Mas BW. oke. Ya. Jadi sistem pendidikan di Singapura seperti apa? Jadi pendidikan Singapura itu memang agak berbeda dengan Indonesia karena dia mengikuti sistem British. Ya. Oke. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti di Indonesia untuk SD itu 6 tahun. Oke. Ya, mereka sebutnya itu primary school. Primary school 6 tahun. Lalu kemudian setelah lulus anak-anak yang lulusan SD ini masuk ke secondary school. Oke. Secondary school itu 4 tahun, Mas BW, ya. Dan di ujung dari secondary school ini, anak-anak ini harus mengambil ujian namanya O level. Di secondary school ya? Ya, secondary school. O level itu ordinary level, ya, di ujungnya. Nah, hasil dari O level ini itu akan menentukan mereka bisa masuk ke E level atau ke politeknik. Jadi ada 2 pilihan. Ya, anak-anak yang lulus secondary ini. Biasanya anak-anak yang nilainya bagus itu ambil E level. E level itu 2 tahun. Oke. 2 tahun. Ya, kalau di Singapura itu disebutnya sebagai JC, Junior College. Itu banyak. A level tuh JC ya, Junior JC College. kalau di Singapura. Jadi di Singapura itu ada banyak JC, ada National JC, ada
Temasek JC, ada Jurong JC, macam-macam. Jadi ada banyak gitu. Dan tentu ada yang benar-benar benar-benar top ya, JC. Itu pilihan pertama. Nah, anak-anak yang lulus O-level dengan nilai yang relatif rendah, itu pilihannya adalah masuk ke politeknik. Nah, politeknik ini itu untuk anak-anak yang orientasinya langsung kerja. Oke. Nah, politeknik ini itu masa studinya 3 tahun. Gitu, 3 tahun. Nah, setelah lulus JC, anak-anak ini baru kemudian masuk ke universitas. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu, Mas BW, saya itu sempat menjadi koordinator dari penerimaan mahasiswa baru di NTU. Setelah dari GC itu dia. Jadi di situ saya bisa lihat bahwa yang diterima itu adalah anak-anak yang lulusan JC atau A-level. Ya kan? Itu yang diprioritaskan. Setelah itu ada kuota sekitar 15-20% untuk anak-anak yang lulus dari politeknik. Gitu. Yang ikut tadi politeknik ya, bukan dari O-level ya. Ini dari O-level. O-level, politeknik baru ke JC. Jadi ini O-level split, dia pilihannya ada 2, masuk JC A-level 2 tahun atau politeknik 3 tahun. Baru kemudian mereka bisa masuk ke universitas. Kayak gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita setarakan di Indonesia, secondary school itu setara dengan SMP plus SMA kelas 1. Gitu. Walaupun 4 tahun. Kalau 4 tahun. Okay. Ya kan? SMP plus SMA kelas 1. Lalu kemudian JC sebagai syarat untuk masuk, atau A-level sebagai syarat untuk masuk universitas, inilah yang saya kira setara dengan SMA. Gitu. Karena ketika saya jadi koordinator penerimaan mahasiswa baru, kita memang menerima calon mahasiswa yang bukan lulusan JC tetapi levelnya itu high school. Karena di Singapura ada beberapa sekolah yang pakai istilah high school. Gitu. High school atau program itu namanya IB, International Baccalaureate. Itu 2 tahun tuh. Gitu. Jadi kita menerapkan standar di mana lulusan JC atau A-level ini itu setara dengan SMA. Yang qualified, yang bisa mendaftar masuk ke NTU, masuk ke universitas gitu. Oke. Itu standarnya kayak gitu ya, kurikulumnya kayak gitu. Betul. Dalam kasusnya Wapres kita ini apa nih? Nah, saya kalau lihat data yang muncul di beberapa kanal informasi ya, yang setahu saya dia kan menyelesaikan SD di mana, di Solo ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian sempat 2 tahun SMP di Solo. Gitu. Artinya dia nggak menyelesaikan SMP-nya di sana. Lalu kemudian mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School. Ya kan? Nah, kalau misalnya asumsi saya benar, berarti setelah dia menyelesaikan 2 tahun di SMP di Solo, dan dia nggak lulus, dia pindah ke... Bukan nggak lulus ya, mungkin dia pindah aja. Oh, dia pindah? Iya, dia pindah. Artinya dia tidak menyelesaikan... Belum lulus lah ya, dia tidak menyelesaikan SMP di sana. Dia lalu kemudian transfer ke Orchid Park, which is possible gitu ya. Itu memungkinkan. Lalu kemudian dia mengambil berarti itu kelas SMP plus 1 kan? 7, 8, kelas 9 dan 10. Kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya kan? Nah, mestinya di ujung di kelas 10 itu dia mengambil tes O-level. Nah, saya nggak tahu nih. Dan itu adalah syarat untuk menyelesaikan secondary school. Iya, O-level tuh yang 2 tahun itu kan yang dianggap bahwa dia nanti udah tamat SMA-nya di situ kan, yang O-level. Bukan, itu A-level. Oh iya betul A-level. Sorry. A-level sama O-level. Iya, ya kan kalau A itu ya A-level itu. Ya, A-level O-level tuh berarti yang SMP plus 1 tahun itu. Iya, SMP plus 1 tahun. Harusnya dia jadi di Orchid Park itu secondary school itu SMP plus 1 tahun itu. Betul, iya kan 1 tahun itu. Nah, memang ada semacam jalur khusus buat anak-anak yang lulus O-level
itu bisa langsung masuk ke universitas tanpa A-level. Ada. Syaratnya? Walaupun di Singapura agak sulit. Saya belum pernah melihat anak lulusan O-level itu bisa langsung masuk ke NTU. Di Singapura sendiri Di sulit. Singapura, iya kan, Singapura. Nah, biasanya anak-anak yang lulus O-level ini yang prestasinya itu luar biasa, ya nilainya tinggi, itu bisa masuk ke universitas, misalnya ke Sydney atau ke Melbourne, tetapi mereka harus mengikuti matrikulasi program pathway atau foundation minimal setahun untuk masuk ke universitas yang bersangkutan. Matrikulasinya juga dibikin oleh universitas itu Betul sekali, betul sekali. Dan itu nggak bisa disetarakan sama SMA. Karena itu namanya matrikulasi persiapan untuk masuk itu gitu. Jadi maksud lo yang Gibran ini ketika dia masuk matrikulasi terus disetarakan SMA itu salah besar berarti. Salah besar menurut saya karena program yang dia masuk itu yang dulu namanya UTS InSearch ya. Itu sebenarnya bukan program yang memiliki kurikulum setara dengan SMA, enggak. Karena itu matrikulasi Saja gitu. Sebenarnya programnya masih ada di UTS InSearch, itu cuma berubah nama menjadi UTS College. Ya kan. Nah, ketika dia mengambil matrikulasi di UTS InSearch, itu kan sebenarnya tujuan akhir dari program matrikulasi itu agar dia bisa masuk kuliah di University of Technology Sydney. Tapi sepertinya mungkin dia gagal atau nilainya kurang sehingga akhirnya dia tidak lanjutkan ke sana dan kemudian dia mengambil keputusan untuk kembali untuk masuk ke MDIS di Singapura. Ya. Itu kan berarti kan diduga Wapres kita ini kan lulusnya O-level. O-level, tapi kan? Kita perlu lihat dulu sertifikat O-levelnya seperti apa, apakah ada gitu. Tapi jadi yang bagus dia mengikuti O-level. Iya, karena O-level itu adalah ujian akhir dari secondary school. Dia mengikuti secondary school. Iya. Tapi belum tentu lulus O-level. Bisa saya ngomong gitu nggak? Oh ya, bisa saja. Iya. Secondary school-nya itu namanya Orchard Park Secondary School. Orchard Park Secondary School. Dia memang mengikuti itu. Sepertinya begitu. Tapi apakah dia lulus O-level itu pertanyaan lain. Ya nanti itu perlu kita lihat dulu karena kan kita belum pernah melihat dokumennya kan. Kalau dia lulus O-level barulah kemudian dia ke pathway itu yang masuk di apa? UTS itu. Betul. UTS apa namanya tadi? UTS Insert. Ya. Baru bisa masuk situ. Jadi kalau orang nggak punya ijazah O-level nggak bisa masuk di UTS Insert. Nggak bisa. Ya gitu. Berarti kalau kita berpikir sebaliknya dia bisa masuk di UTS Insert berarti udah dapat O-level. Ya asumsi saya sih begitu. Mestinya sih dia udah menyelesaikan O-level di secondary di Orchid Park ya. Lalu kemudian dia mengambil program matrikulasi untuk bisa masuk langsung ke University of Technology Sydney. Tapi berdasarkan informasi udah ada ijazah O-levelnya tuh. Ada. Hah? Nggak ada. Bagaimana dong? Dia hanya 2 tahun di Singapura. Iya, ya kalau dia 2 tahun melanjutkan SMP yang di Solo, berarti dia mengambil kelas 9 dan 10. Gitu. Iya. Kelas 9 dan 10. Kalau ngambil kelas 9 dan 10 kan harus ditutup dengan ujian O-level. Itu, iya. Ujian O-levelnya ada nggak ijazahnya? Dia ngambil matrikulasi 1 tahun di. Iya, matrikulasi itu beda lagi soalnya. Iya, itu. 2/1 karena kan ya itu yang ngawur. nanti ada videonya nanti bisa. Iya, jadi dia tidak mungkin mengambil program matrikulasi kalau dia nggak menyelesaikan O-level. Nggak lulus O-level, nanti di insert aja deh, biar begini. Nah kalau dia nggak dapat itu bagaimana mungkin bisa insert itu ya? Saya nggak tahu, bisa saja dia. Saya kira UTS punya inilah apa namanya ya untuk menyeleksi gitu. Artinya kalau misalnya dia bisa keterima di UTS InSearch untuk melakukan matrikulasi, berarti dia punya dokumen yang cukup lengkap kan, ya kan untuk memulai program itu. Cuma ya ketika dia melakukan matrikulasi ini itu bisa saja dia memiliki nilai yang kurang sehingga
tujuan akhir dari UTS Insert itu yaitu untuk melanjutkan S1 di UTS itu tidak terlaksana. Yang gitu. penting ketika dia masuk O level itu standarnya baru SMP plus 1 kan. Iya betul. Dan itu bukan SMA. Enggak, bukan SMA, bukan SMA. Karena kalau kita di Singapura di Universitas Singapura ya, yang kita terima itu adalah lulusan setara SMA dan setara SMA itu adalah A level atau politeknik. Bukan O level. Bukan O level. Bukan O level. Makin jelas. Itu. Tapi nanti harus dikonfirmasi mengenai alat-alat buktinya, alat Oh iya. konfirmasinya. Sehingga seharusnya memang Mas Gibran, Wapres kita itu baru mengikuti program untuk di O level. Apakah Ya. lulus O level itu isu yang lain lagi. Kalau kemudian dia baru lulus di situ, baru kemudian dia bisa masuk di UTC Insert. UTS Insert. UTS Insert. Dan UTS Insert masuk itu belum berarti dia sudah tamat SMA. Kan di SMA itu harusnya A level atau ke Iya. politeknik Iya. yang selevel dengan A level itu. Jadi UTS Insert itu ada program untuk melangkahi SMA sebenarnya. Tapi dia nggak lulus juga di situ kan? Ya. Oke. Teman-teman, tuntas sudah. Terus jadi bagaimana hubungan Antara ibu kota IKN. politik, istana Wapres yang mahal, dan kemudian tidak lulus? Apa perlu disediain istana wakil presiden ketika tidak lulus? Mungkin dia justru butuh itu. Supaya tidak dikejar-kejar. Oh, dia perlu istana untuk menyendiri dan mengamankan diri. Iya kan lumayan bantu-bantu masyarakat lokal juga di sana kan. Bagi-bagi Yes. MBG gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa menuntaskan di mana sesungguhnya sekolah itu. Dan ini jadi penting bagi kita karena posisi beliau sangat penting sebagai wakil presiden. Ini cara kami menjaga kewarasan. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.